Kalau jalannya mereka ini bagian sini sering lewat itu terus. Caruk-maruk Indonesia di tangan Prabowo menunjukkan kondisi kritis, mulai dari kasus korupsi triliunan rupiah hingga negosiasi Apple yang awalnya ditolak, kini justru diterima dengan nilai investasi hanya 16 triliun rupiah saja. Jika dibandingkan dengan Vietnam, angka investasi Apple di Vietnam mencapai nominal 100 triliun rupiah. Tak mengherankan jika Prabowo disebut sebagai salah satu presiden yang paling tidak punya pendirian kokoh. Presiden yang pelin-pelan juga merupakan sebuah penghinaan bagi bangsa sebesar Indonesia. Pasalnya negara-negara lain akan menganggap sepele Indonesia. Belum lagi permasalahan perairan. Kasus pencurian ikan Indonesia oleh kapal luar negeri justru semakin menjadi-jadi. Jika ini terus dibiarkan, bisa-bisa bangsa ini akan tergadaikan. Prabowo tak sehebat yang dipikirkan banyak orang. Prabowo tak sehebat yang kita bayangkan. Berikut ini adalah kasus pencurian ikan di Indonesia dan kerugian yang dialami nelayan kita. Sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. Masuknya kapal Vietnam. Kasus pencurian ikan atau illegal fishing di perairan Indonesia telah menyebabkan berbagai kerugian besar, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Masuknya kapal Vietnam ke perairan Indonesia secara ilegal sebenarnya sudah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Berdasarkan data IOGI atau Indonesia Ocean Justice Initiative, angka pencurian ikan yang dilakukan kapal Vietnam kembali menunjukkan peningkatan, terutama di wilayah Natuna Utara. Peneliti IOGI, Imam Prakoso memperkirakan kapal Vietnam akan semakin bertambah banyak di wilayah perairan Indonesia jika Presiden Prabowo tidak bertindak tegas. Situasi ini berbanding terbalik sewaktu Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia, di mana saat itu tidak ada satupun kapal asing yang bisa masuk ke perairan Indonesia dengan membawa hasil curiannya. Di tangan Menteri Susi Pujastuti, tercatat sebanyak 558 kapal yang sudah ditenggelamkan baik kapal Vietnam, China, maupun Malaysia tanpa pandang buluh. Dan hal ini membuat negara tetangga ketakutan berlayar di perairan Indonesia. Dan di pemerintahan Presiden Prabowo, kapal-kapal Vietnam mulai kembali merajalela mencuri ikan-ikan di Indonesia. Mirisnya, belum ada tindakan dan kebijakan serius yang dilakukan Prabowo bersama menterinya Sakti Wahyu Trenggono. Jika terus dibiarkan, bukan semata nelayan Indonesia kehilangan mata pencaharian mereka. Lebih parah dari itu, negara Vietnam akan memandang Indonesia dengan sebelah mata alias tidak ada harga dirinya lagi. Kenapa Prabowo diam? Perpindahan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo begitu amat terasa. Sejak dilantik, Prabowo seolah kewalahan mengurusi permasalahan dalam negeri. Prabowo bahkan mengutamakan berkunjung Peru daripada menyelesaikan krisis wilayah perairan di Indonesia. Nelayan menjerit dan merasa diabaikan pemerintahan Prabowo. Karena penghasilan dulu 90% atau 95%, sekarang sudah 15%, udah pit-pit. Dan faktanya memang aktivitas Presiden Indonesia saat ini jauh lebih minim. Bahkan sepertinya Prabowo menyepelekan hal-hal kecil yang dianggapnya tidak memberi efek ke depan. Overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan oleh kapal asing akan mengancam populasi ikan dan ekosistem laut di Indonesia. Hilangnya kedaulatan. Sangat dimaklumi, banyak sekali rakyat Indonesia akhir-akhir ini kecewa dengan kinerja Prabowo, terutama masalah kapal asing seperti Vietnam, negara yang sangat kecil namun begitu berkuasa dan berani lalu lalang masuk ke perairan Indonesia. Kita yang digembar-gemborkan sebagai negara dengan pertahanan terbaik di Asia, nyatanya tak ditakuti sama sekali oleh negara tetangga. Jika Prabowo ingin memulihkan pendapatan nelayan dan melestarikan ekosistem perikanan di perairan Indonesia, perlu meniru kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, menenggelamkan kapal asing tanpa kompromi. Yang perlu diingat, Indonesia adalah negara besar dan berdaulat atas bangsanya sendiri. Mau ditaruh di mana harga diri bangsa ini jika menghadapi Vietnam saja ketakutan? Menurut kalian apa langkah bijak untuk menghentikan illegal fishing yang dilakukan negara asing di perairan Indonesia? Jangan lupa tulis di komentar and see you next video. Bye-bye.